Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi hari ini sama aku di podcastnya Hukmi Nurul Ilmi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi wah-wahnya, lagi rame-ramenya dibahas dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak gitu ya. Nah, tentunya karena hal yang keren, tentunya juga harus ngobrolinnya sama orang keren juga. Amin, insyaallah, amin. Oke, kali ini aku nggak sendirian, saya ditemani orang yang luar biasa. Amin, insyaallah. Oke, kenalan dulu biar lebih enak. Kita kenalan dulu sama masnya. Oke, kenalan nih. Kenalan Oke, dulu. siap. Oke, mungkin kenalan sedikit ya. Namaku Muhammad Akbar. Mungkin teman-teman kalau mau lebih kenal cek Instagram aja. Promosi. Boleh dong. Promosi nggak apa ya. Oke. Namaku Akbar. Alhamdulillah mungkin pada saat ini sedang lagi asik-asiknya mau ngobrolin Palestina dan akhirnya ikut tergabung dalam satu komunitas. Komunitasnya namanya Assalamualaikum Palestina. Waalaikumsalam. Iya benar jawab ya. Jadi kita salam ke Palestina, harapannya bisa dijawab langsung oleh mereka. Berarti kan kalau dijawab langsung kita ketemu langsung. Nah, harapannya kita bisa ke sana gitu. Oke. Ya, tadi udah dapat bocoran dari Mas Akbar, kita bakal bahas mengenai Palestina, gitu ya Mas Akbar? Iya. Oke, kita bakal nanyain banyak sama Mas Akbar yang udah sering ngobrol tentang Palestina tentunya di komunitasnya yang luar biasa juga. Assalamualaikum Palestina, ya. Oke Mas Akbar, ini yang pertama mungkin bisa diceritain dulu deh kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang terkini tuh kayak gimana sih yang di sana tuh gitu. Oke, kalau kondisi terkini ya sebenarnya nggak beda jauh sama setahun, 2 tahun, 3 tahun yang sampai 4 tahun yang lalu. Intinya dan yang paling utama adalah Palestina masih terjajah masih terjajah di Palestina. Jadi dari tahun kan mulai startnya dari tahun 1947 ya, ketika itu ada perjanjian Nakba. Di situ baru Israel dikirim dari tentara dari Inggris untuk di Palestina, dan Palestina menyambut karena tamu kan. Mereka habis terusir dari Jerman, waktu kan dibantai Yahudi. Akhirnya mereka masuk ke Palestina, diterima Palestina sebagai tamu. Tapi ya namanya Yahudi yang mereka memang mereka nggak punya rasa terima kasih. Akhirnya mereka justru kita dikasih tempat, kenapa nggak sekalian dikuasain? Akhirnya disitulah dimulai dari tahun 1947-48. Kemudian berlanjut perjanjian perdamaian segala macam, karena tapi Yahudi ini backup-nya Inggris. Kemudian setelah itu karena negara kekuasaan adalah Amerika, akhirnya juga di-backup sama Amerika. Jadi itu berlanjut terus sampai ada kemudian perlawanan dari rakyat Palestina, dan itu pun berlanjut sampai sekarang. Jadi intinya adalah terjajah. Dan nanti mungkin aku juga akan sedikit menjelaskan tentang di Palestina ini terjajah semua atau gimana. Nah, dan nanti gara-gara seperti apa mungkin akan aku jelasin ya. Boleh banget, biar teman-teman pada tahu. Barangkali aku pun ya ramudeng gitu ya, barangkali siap. Walaupun ini lagi bahasanya lagi panas-panasnya membahas Palestina, mungkin juga teman-teman belum semua yang paham gitu. Barangkali lewat podcastnya Umi ini bisa mengedukasi teman-teman. Siap. Mungkin yang penting sih kita tahu ya, mungkin kita sadar kalau ternyata memang Palestina itu kondisinya terjajah, dan kita harus aware karena itu, karena kita juga pernah terjajah kan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, kondisinya adalah teman-teman saudara-saudara kita di Palestina selain terjajah, mereka juga menjadi korban genosida, pembantaian di jalur Gaza, salah satu wilayah di Palestina itu bukan hanya dibantai, jadi diblokade nih. Jadi julukannya jalur Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia. Karena apa? Karena ditembok, dikurung, mereka nggak bisa keluar masuk. Akses benar-benar terbatas di jalur Gaza itu. Jadi mereka terbatas, nggak bisa keluar masuk, maka itu dijuluki penjara terbesar. Itu di jalur Gaza. Kemudian kita masuk ke daerah salah satunya yang sekarang ramai adalah Yerusalem, Al-Quds. Al-Quds ini salah satu kota di Palestina. Kalau istilah internasional Yerusalem ya, yang diklaim duta besarnya dari Amerika segala macamnya itu. Dan situ terletak Masjid Al-Aqsa itu yang mulia itu. Di Al-Aqsa di situ. Kemudian ada daerah lain yang juga mulai diambil alih sama Israel, itu ada tepi barat gitu.
Ini nanti di lain waktu atau mungkin kalau mungkin di Instagramnya Aspal aja, saya informasi. Jadi di Instagram itu ada tepi barat itu sebelah mana, terus kemudian Alphonse itu sebelah mana, kemudian Gaza itu sebelah mana, dan perbatasannya itu ada di sana lebih komplit. Cuma aku menjelaskan kondisinya di sana, mereka masih terjajah, akses untuk keluar masuk susah, kesehatan juga susah, jadi terbatas banget. Mungkin ya alhamdulillah kita dari Indonesia karena backup-nya besar ya, dananya besar, kita masih bisa bangun rumah sakit di sana, kita masih bisa ngasih pasokan untuk kehidupan di sana, kita masih bisa. Cuma memang kondisinya terjajah dan mereka mengalami kejahatan dengan situasi. Berarti tadi di titik-titik itu tadi ya? Iya, mayoritas memang semua, cuma memang yang paling sentral dan masih sampai sekarang ada konflik itu memang di titik-titik itu. Oke, tadi ya ternyata Palestina itu nggak lagi kemarin sore gitu ya? Betul. Nah, ini. Nah ini. Tahunnya mungkin barangkali orang-orang itu baru kemarin gitu. Iya, pas Ramadan itu. Palestina. Padahal tadi Mas Akbar bilang udah berapa tahun, dari 1947. Udah lama banget saudara-saudara kita dijajah dan sampai sekarang belum merdeka. Nah ini masalahnya. Makanya kita harus memperjuangkan kemerdekaan, karena ya nanti akan aku jelasin mungkin terkait kenapa kita harus membela Palestina itu mungkin. Oh iya. Berarti salah banget kalau orang-orang tahunya Palestina itu baru dijajah kemarin, tapi baru kemarin itu salah banget ya. Iya. Itu mungkin barangkali malah kitanya yang nggak pernah peduli barangkali, atau iya kita mungkin nggak aware. Benar. Nah ini mungkin dari sini saya ngajak teman-teman semuanya, tentunya teman-temannya Okmi yang lihat postingan ini, bareng-bareng buat ngeramein, jangan diem wae gitu ya. Ayo kita ambil peran lah, karena juga termasuk saudara-saudara kita. Betul. Oke, nih Mas Akbar bakal jelasin kenapa kok kita perlu peduli sama saudara-saudaranya. Itu kenapa Mas kira-kira? Kalau ini sering aku bahasakan ya, sering aku sampaikan di beberapa kegiatan, bahkan kita di masjid nih kan. Alhamdulillah saat ini kan memang tinggal di masjid ya. Juga kadang isi khutbah Jumat. Kemarin pas khutbah Jumat setelah Idul Fitri kan itu Kamis dan Jumat khutbah, aku sempat menyampaikan kenapa kita harus membela Palestina. Kita memandang dari tiga sisi sudut. Dari tiga sisi ini kita bisa melihat dari yang pertama, dari sisi kita sebagai warga negara Indonesia nih, orang Indonesia, warga negara Indonesia, Pancasilais dong. Iya dong. Benar. Oke, yang pertama yang paling gampang adalah kita pasti hafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya kan, dari kecil mungkin dari SD, SMP, SMA udah sering dengar nih pas upacara pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, yang pertama jelas banget ya. Kemerdekaan itu hak segala bangsa, bukan hak Indonesia toh, bukan hak bangsa Indonesia, tetapi segala bangsa, termasuk bangsa Palestina. Mereka punya hak. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di atas dunia, bukan di atas Nusantara, bukan di atas Indonesia, tapi di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini cita-cita luhur kita punya nih. Basic banget, dasar banget. Dasar undang-undang ini kan, pembukaan undang-undang kan. Pembukaan UUD 45. Di sini aja sudah dijelaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, misalkan kita masih kurang yakin lagi Pancasila kan. Kita buka Pancasila. Sila kedua apa? Pancasila, satu Tuhan Indonesia, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Masuk nggak sama pembukaan tadi? Iya, masuk. Kan? Karena tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bahasa kemanusiaan aja, kalau kita lihat kondisi di Palestina, kalau kita punya kemanusiaan nih, harusnya punya, maka kita pasti akan melihat itu benar-benar kondisi yang memerlukan rasa kemanusiaan. Humanity kita itu pasti ada, pasti akan terusik. Karena kita dari Pancasila aja kita tuh memang ada, memang kita tuh memencantumkan kemanusiaan yang adil dan beradab karena memang paham orang-orang Indonesia itu punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Apalagi ketika kita melihat kondisi saudara-saudara di Palestina, harusnya rasa kemanusiaan kita tuh tergerak. Oke, ini kita belajar, kita melihat dari sisi negara, dari sisi kita sebagai warga negara Indonesia, WNI ya. Ada sih jelas.
Kemudian sisi pertama. Sisi kedua, kita melihat dari sudut pandang agama. Mungkin kalau yang nonton ada yang non-muslim juga mungkin di alasan pertama mungkin bisa, atau mungkin di alasan kedua ini di agama masing-masing juga mungkin ada ya. Kalau di Islam sendiri, kenapa kita wajib membela Palestina? Karena mereka sama muslim kita, majority atau mayoritas dari mereka adalah muslim, ya kan? Sama muslim adalah saudara, ya kan? Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika umat muslim itu seperti satu tubuh, seperti satu jasad. Ketika satu sakit, mereka akan merasakan, yang lain juga merasakan sakit, kan gitu. Kemudian itu kita sebagai sesama muslim ya, ukhuwahnya gitu kan. Kemudian kalau kita memandang lagi dari sisi muslim, akan dari sisi lain, dari sisi Palestina sendiri. Palestina ini merupakan tanah yang diberkati, ya kan? Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi ilal masjidil haram alladzi barakna haulahu, ya kan? Jadi mereka itu tanahnya yang diberkati gitu. Palestina, Al-Aqsa kan di sana, Masjidil Aqsa di sana, memang menjadi tanah yang diberkahi. Maka rasanya kalau kita tidak memperjuangkan tanah yang diberkahi, tanah yang suci, keislaman kita dipertanyakan. Apalagi Al-Aqsa itu juga merupakan salah satu dari 3 masjid paling suci di dunia. Yang pertama kan kalau dari Nabi kan menjelaskan bahwasanya yang pertama, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 pahala, 100.000 sholat di masjid-masjid biasa. Kemudian yang kedua, di Masjidnya Nabi, Masjid Nabawi itu setara dengan 10.000 kalau nggak salah, 10.000 sholat di masjid biasa. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, itu setara dengan 500 di sholat-sholat di masjid yang lain gitu. Jadi ini masuk nih. Jadi yang pertama, ukhuwah kita sebagai sama muslim, saudara kita ditindas, dan di ini kita harus punya rasa membela mereka. Kemudian yang kedua, tanah Palestina tanah diberkahi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina adalah masjid yang suci, yang dimana ketika kita beribadah di situ kita mendapatkan pahala berkali lipat. Bayangin kalau misal kan ini kemarin kan ramai tuh Masjidil Aqsa dilempar bom, dilempar ini, diambil alih. Kemarin kan ada sempat tuh video yang menyayangkan bahwa Yahudi sudah mulai ibadah di tembok ratapan, terus kemudian mereka tuh bersuka cita ketika saudara-saudara kita dibantai di masjid yang suci gitu loh. Nah, bayangin kalau memang itu masjid dikuasai mereka, kita nggak bisa ibadah, padahal itu masjid memiliki keutamaan 500 kali lipat. Nggak rugi nggak itu? Harus bayang. Emang rugi banget gitu. Itu kalau kita dari sisi itu, dari sisi pahala. Kemudian Masjidil Aqsa itu tempat Isra Mi'raj, kita pasti tahu di surat Isra kan, Al-Isra ayat pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini satu-satunya tempat di dunia yang dia punya koneksi ke langit, ya kan? Nabi Muhammad diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha ketika beliau berada di Masjidil Aqsa. Diangkatnya ke atas, jadi pusatnya ini langsung dia naik ke atas langit, dia punya koneksi langsung. Nah, makanya jadi masjid yang utama gitu. Ini salah satu alasan juga kenapa Masjidil Aqsa itu masjid yang mulia gitu. Kemudian apalagi, mungkin rasa kemanusiaannya juga hampir di semua agama sama ya. Ketika kita mengajarkan kasih antar sesama, ketika kita melihat saudara-saudara kita jelas sekali dibantai, kemudian diluncuri bom dan segala macam, kemudian dipukuli. Mungkin jarang banget ditayangin ya di televisi atau media massa lain, bahwasanya yang ditayangkan mungkin bom-bomnya doang, ledakannya kok. Padahal kondisi itu nggak sesederhana itu toh, karena banyak banget kalau kita lihat media Palestina ya, yang memang fokus atau bahas di Palestina, memang kebanyakan ada yang mereka langsung aktif, kayak istilahnya video amatir gitu. Tentara Israel mukulin perempuan, narik-narik rambut perempuan, anak-anak kecil dipukulin, anak-anak muda itu digeret-geret sampai ini. Itu tantangan loh, maksudnya laki-laki mukulin perempuan ada, mukulin lansia ada, orang lagi sedang ditendang itu ada loh semua, dan itu terjadi di Palestina. Dan makanya kita tuh perlu bersyukur banget kenapa kita di Indonesia bisa beribadah tenang, gak ada yang ganggu, aparat aman gitu, gak ada konflik dan segala macam. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina itu ibadahnya luar biasa, perlu perjuangan. Nah, itu alasan-alasan yang harusnya sih bisa tergerak. Dan yang ini kan tadi dari dua sisi ya, dari sisi tawarkan negara, kemudian dari sisi agama. Yang ketiga sih sebenarnya hubungan dari dua ini, yaitu dari sisi kemanusiaan. Nah,
Kalau kita mungkin dari sisi warga negara, wah kurang yakin, maksudnya kurang mantap, kita kasih dalil lagi. Dalil udah ada dari sisi pedoman bernegara udah ada, dari sisi dalil udah ada. Kalau buat ini masih belum meyakinkan kita, coba dari sisi kemanusiaan. Coba kita lihat orang-orang tadi kan dibantai, dipukulin segala macam, dijajah tanahnya, diambil haknya untuk ibadah, diambil untuk memerdekakan dirinya, diambil untuk hak hidupnya juga diambil. Rasa kemanusiaan kita tergerak. Kalau ini udah nggak tergerak, ya sudah Allah alam. Kita ya Rintingan mas. itu ini sebagai manusia ya. Jadi kalau tadi sebagai warga negara, sebagai seorang muslim, sebagai manusia nggak belum bisa juga tergerak. Terus mau apa lagi? Mau alasan apa lagi yang bisa membuat orang itu tergerak? Itu benar-benar dipertanyakan. Ya sudah, kalau memang dengan 3 alasan ini, apalagi dengan alasan yang terakhir nggak bisa tergerak, ya sudah. Kita tidak perlu mempertanyakan kemanusiaan mereka. Ya segitu aja. Parah. Ya, sampai segitunya lah. Mungkin barangkali saudara-saudara di sana itu tidur aja gak nyaman mungkin ya. Iya, tidur gak nyaman, gak tenang karena merasa ini tidur kok ada suara tau meledak gitu kan. Dan itu benar-benar terjadi real ya. Jangan sampai kita kemakan argumen-argumen atau pendapat-pendapat bahwasanya di Palestina itu nggak terjadi seperti yang kita bayangkan. Wah, padahal bukti realnya ada. Apalagi sekarang zaman canggih, video bisa langsung viral, video bisa langsung di-upload di hari itu juga gitu kan. Bahkan bisa live gitu. Tapi banyak sih mas kayak gitu yang kayak narasi-narasi bahwa malah yang Israel yang terjajah itu saya pernah baca malah. Iya ada. Dan itu bahkan Israel pun di media massa internasional mereka selalu mengatakan bahwasanya mereka terjajah. Dan ini satu fakta ya. Mungkin teman-teman bisa cari klarifikasinya di media manapun bahwasanya di Israel sendiri, warga Israel nih, mayoritas kebanyakan orang dari di sana itu mereka korban cuci otak dari petinggi-petingginya. Mereka tuh selalu di brainwash, selalu dicuci, selalu disuguhi medianya mereka bahwasanya Palestina itu teroris, Palestina itu menjajah mereka, Palestina itu membantai mereka. Itu selalu di brainwash. Jadi pernah ada satu video anak kecil nih nggak pernah tahu apa-apa, ternyata dia benci banget sama Palestina karena bukan Palestina, justru mereka benci karena suku Arab. Karena apa? Mereka menganggap orang-orang Arab itu yang menjajah mereka. Karena di media mereka, di media di media Israel itu selalu ditampilkan bahwasanya Israel yang tertindas. Dan bahkan di media internasional pun, dan alhamdulillah mungkin sekarang kita zamannya sosmed ya, sosial media, jadi semua orang bisa mengupload. Akhirnya meskipun media massa berusaha untuk mengklaim bahwasanya Israel yang tertindas, tapi karena kekuatan sosial media nih, nah itu bisa terkalahkan. Jadi banyak orang yang memberitakan bahwasanya enggak, Palestina yang tertindas, jelas banget buktinya. Oke, terus tadi udah jelasin alasan kenapa kita harus peduli sama saudara-saudara Palestina. Nah, kita lagi ngomongin pemuda nih ya, kita jajan lagi ya. Kita sebagai pemuda. Gitu ya. Nah ini kita bisa ngapain sih mas? Kita kan nggak mungkin kita mau jauh-jauh ke Palestina ikut perang, nggak tahu apa-apa gitu kan nggak mungkin. Terus kita bisa ngapain sih buat ya paling nggak bantu saudara-saudara kita di Palestina itu kita bisa ngapain gitu. Karena kalau kita mau kesana pun standarnya mereka beda. Jadi kalau orang mau mempertaruhkan nyawa itu harus punya standar. Bahkan kayak kita lihat pasukannya Muhammad Al-Fatih ya, yang mereka menaklukkan Konstantinopel itu punya standar. Gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, hafiz Quran, ya kan, tahajud gak pernah lepas. Itu standarnya mereka loh. Nah kita udah kayak gimana? Kalau ada orang itu kadang lihat netizen di kolom komentar, wah aku juga pengen nih kesana, kenapa enggak? Ini aku udah siap nih jiwa ragaku untuk kalau misalkan Indonesia ngirim tentara ke sana aku siap. Pertanyaannya dari sisi ini udah siap belum? Dari sisi ini udah siap belum? Salat tahajud gimana? Salat fardu aman enggak? Hafalan Quran udah sampai mana? Nah, ini pertanyaan itu. Karena memang kalau kita berjuang apalagi untuk mengatasnamakan kita sebagai seorang muslim ya kan, karena jihad itu kan pahalanya besar. Nah pertanyaannya kita udah siap belum untuk itu? Kalau memang belum, ya tugas kita mempersiapkan. Entah Allahu alam apakah akan nanti memang bisa kesana langsung atau enggak, kan itu perkara nanti. Yang penting kita persiapan ya gitu. Persiapan salah satunya dari sisi rohani itu. Terus kemudian kita bicara tentang pemuda dalam waktu dekat ini atau mungkin saat ini yang bisa kita lakukan itu apa sih?
sebagai pemuda kita punya senjata tadi aku sempat singgung ya, kita punya senjata namanya sosmed, sosial media. Itu kita bisa manfaatin, jelas banget kan. Kenapa sosmed ini penting? Karena tadi kita eranya sosial media, media massa memberitakan hal-hal yang nggak benar gitu. berkebalikan. Nah, kan dia jauh dari fakta gitu. Nah, tugas kita bisa mengkontrol itu dengan kita lebih memasifkan lagi berita-berita yang benar-benar tentang Palestina. Kita memberitakan emang Palestina kondisinya kayak gini, kemudian kita mengedukasi lebih banyak orang lagi. Mungkin kita punya komunitas atau mungkin kita punya teman nongkrong, ajakin aja ngobrol Palestina, kan lagi mumpung lagi isunya lagi hangat kan ini Palestina gini. Nah, kondisinya tuh mereka benar-benar ini loh, memang benar-benar saja loh. Terus kita kan muslimi atau mungkin kalau yang circle-nya kita masih agak sulit untuk membicarakan agama, dari sisi manusia bisa, atau mungkin dari sisi warga negara, ya kan? Kita tuh WNI loh, kita tuh harus nasionalis, harus patriotisme, harus Pancasilais ya gitu ya. Makanya dari sisi ini aja udah harusnya kita sebagai orang warga negara Indonesia yang punya rasa nasionalisme harusnya sih bisa tergerak. Oh iya, kita tuh harus ini, terus kita mungkin kasih aja videonya. Kalau dia gampang tersentuh, pasti tersentuh lihat video anak kecil ada yang meninggal gitu ya. Kemarin di Gaza itu dibom setelah Al-Aqsa diserang, kemudian serangannya itu beralih ke Gaza. Jadi Al-Aqsa dilempari petasan, dilempari bom, dilempari granat segala macam. Setelah itu selesai, agak mereda, ternyata serangannya beralih ke Gaza. Nah, ketika di Gaza ini diluncuri bom, anak-anak kecil itu mati, anak-anak bayi loh, baru lahir sudah kehilangan nyawanya dan benar-benar tragis. Nah, jadi kita mengedukasi itu, kita sharing sebanyak-banyaknya. Mungkin ada orang yang masih belum ngerti tentang Palestina, ya harapannya dengan apa yang kita punya, kita juga bisa membagikan itu. Kalau kita merasa belum mampu, belum punya ilmunya, ya kita belajar. Sekarang platform banyak, termasuk tadi aku sekalian mengenalkan Aspal ya. Nah, Assalamualaikum Palestina ini di konten-konten kita di Instagram kita itu juga banyak konten-konten yang memberitakan bahwasanya kenapa kita harus membela Palestina itu udah ada di sana. Kemudian fakta-fakta tentang Palestina ada di sana. Platform atau wadah untuk kita belajar ada, namanya kita itu ada kegiatan namanya KOAS, kelompok asik. Jadi kelompok asik itu semacam ya forum untuk kita belajar. Jadi kita menghadirkan pembicara untuk membahas Palestina. Sejarah ada pernah tuh waktu itu dari Mas Gilang. Kemudian kondisi terkini waktu itu kita pernah menghadirkan Muhammad Hussein dan alhamdulillah waktu itu moderatornya aku sendiri alhamdulillah. Jadi langsung ngobrol sama Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Itu langsung kita update kondisi terkini di sana. Kemudian pernah kita undang santri anak kita juga, dan waktu itu ini juga akan ada lagi. Kemudian ini banyak lagi lah kita membahas tentang Palestina dari sisi manapun kita insya Allah mencoba membahas itu. Kemudian menjawab pertanyaan, kan ini antar negara, kalau dari sisi internasional ya melihatnya kan antar negara, konflik antar negara. PBB kemana? Ini sebenarnya jadi pertanyaan juga nih. PBB kemana? Harusnya tuh aku pernah ngobrol juga sama teman ini ya. Padahal zaman sekarang itu lagi bahasanya apa ya, tadi PBB udah ada. Harusnya tuh nggak ada tuh, pikir saya ya, nggak ada tuh, harusnya penjajahan lah atau kayak gitu nggak ada. Kenapa kok sampai sekarang sampai separah itu gitu loh. Terus gunanya maksudnya ya perannya PBB itu apa? PBB itu apa? Dan sejauh mana kan gitu. Itu sudah pernah kita sempat bahas dan kita coba update. Jadi ada beberapa konten dan termasuk di kajian itu juga termasuk kita pernah membahas para PBB itu sejauh mana sih gitu. Mungkin aku kurang paham terkait lengkapnya atau rincinya ya terkait perjanjian atau apanya. Cuma memang kalau PBB itu sebenarnya sudah ada. Jadi mereka juga ya dalam tanda kutip istilahnya apa ya, mereka nggak sepakat adanya itu gitu. Cuma di PBB itu kan terdiri dari beberapa negara dan itu banyak juga yang mereka tetap setuju kalau misalkan mereka menyetujui tindakan Israel itu ada, dan itu banyak, nggak cuma satu atau dua negara itu. Nah, mungkin ini sedikit nyinggung tentang normalisasi nanti ya, apakah tentang normalisasi. Jadi kalau PBB sendiri mereka mengecam itu tindakan itu, cuma mereka tidak bisa bertindak langsung gitu. Karena balik lagi ya, mungkin kalau kita bicara tentang apa namanya
istilahnya ya geopolitik. Negara bisa geopolitik kan agak lebih luas dan bahasanya lebih rumit gitu ya, karena kita tahu PBB bentukan Amerika dan kemudian Amerika full arahnya ke Israel dari pimpinannya ya, bukan warganya, bukan atas nama warga tapi atas nama negaranya mereka. Pimpinan mereka memang pro Israel, memang mereka mendukung dan mereka juga mendirikan dubes kan itu duta besar di Yerusalem gitu. Tapi warga negara Amerika sendiri banyak sekali yang mereka juga memprotes gitu, karena tahu ini salah ini nggak benar gitu. Ini kemanusiaan jadi pertanyakan gitu. Harusnya karena kan Amerika yang menjunjung human rights kan gitu. Hak asasi manusia kan paling penting untuk makanya sebenarnya dari warganya sendiri banyak yang lebih mendukung Palestina dan beberapa negara juga mulai, cuma dari PBB-nya sendiri untuk bertindak itu belum bisa. Memang karena itu tadi banyak kepentingan di sana itu. Kalau secara tertulis ada, cuma tertulis aja, jadi ya sekedar tertulis, tapi apakah aslinya itu tidak belum sampai sekarang belum ada. Hanya sekedar mengancam. Kemudian tadi ini ada istilah normalisasi. Jadi aku mau sedikit kasih tahu, jadi normalisasi kan berkaitan dengan negara. Jadi selain ini ada negara-negara Muslim yang mayoritas Muslim seperti misalnya Indonesia, Malaysia, kemudian Uni Emirat Arab, Mesir dan segala macamnya. Awalnya kan memang kita sebagai negara yang mayoritas Muslim kita mendukung Palestina dong. Nah, tapi beberapa negara ada yang mereka melakukan normalisasi, jadi menganggap normal apa yang dilakukan Israel. Nah, contohnya Uni Emirat Arab, ya, UEA, mereka melakukan normalisasi, jadi mereka menganggap Israel itu yuk aja lah, nggak apa-apa lah, udah terima aja lah. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya adalah bantuan untuk Palestina semakin berkurang. Dan sekarang aku lupa ya, ada beberapa negara yang sudah melakukan normalisasi dan dampaknya adalah donasi atau mungkin bantuan ke Palestina semakin berkurang, karena kan Palestina kan terjajah nih, mereka untuk hidup di negara sendiri sudah susah, jadi mereka mengandalkan bantuan dari negara-negara lain. Nah, ketika bantuan negara lain ini berkurang karena mereka normalisasi, mereka sudah bergeser untuk cenderung pro Israel, donasi mereka akan semakin berkurang. Nah, dan sekarang faktanya yang jadi tulang punggung terbesar Palestina adalah Indonesia. Makanya ini kita mencoba semaksimal mungkin ya sebagai itu supaya kita tetap menjadi tulang punggungnya mereka. Karena mereka mau gimana, mau bertahan untuk mereka sendiri itu sudah susah banget. Makanya mereka perlu support dari luar kan, dan jadi tulang punggung dari Indonesia. Karena Indonesia mayoritas Muslim, kemudian ya kita punya semangat gotong royong yang besar, kemudian tadi ada beberapa alasan itu. Nah, ini yang bisa menjadikan Palestina masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu tuh makanya Indonesia ini, kita nih sebagai warga Indonesia harus bisa mempertahankan ini nih. Kita sebagai tulang meningkatkan ya. Iya, dan harus meningkatkan. Jadi kita lebih banyak mengedukasi orang lain supaya orang lain tahu tentang Palestina, kemudian mereka akan aware. Setelah mereka akan aware atau mereka peduli, nah baru bisa berkontribusi mungkin dengan doa-doa kita minimal, atau mungkin dengan harta kita bisa donasi harta, uang misalkan. Kalau memang kan karena untuk kalau kita mau donasi barang memang sulit ya, karena distribusinya di sana susah. Jadi mungkin akan ada beberapa bahasan, dan kita juga ini kalau kita waktu tayang ini setelah 2 hari ini, setelah kita tag ini ya, itu nanti kita itu mengadain semacam seminar atau forum terkait membahas donasi Palestina itu sampai atau enggak sih. Mungkin di situ nanti akan lebih lengkap tentang terkait alurnya. Cuma intinya donasi itu kita salurkan ke Palestina, baru di Palestina dibelikan barang-barangnya atau bahan-bahannya yang dibutuhkan itu. Kecuali mungkin kalau medis ya, kalau medis mungkin impor masih cuma memang aksesnya itu susah banget masuk ke Palestina. Oke guys, mohon maaf tadi sedikit kepotong karena error gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya karena mungkin barangkali kita sudah hampir selesai gitu ya pembahasannya. Langsung aja buat Mas Akbar, mungkin ada closing statement sama pesan buat teman-teman nih. Oke, langsung aja. Karena kita udah sedikit membahas ya bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk bisa kontribusi, mulai dari kita belajar, kemudian dari belajar kita edukasi, kemudian dari edukasi itu kita akhirnya bisa menjadi orang untuk ikut kontribusi, salah satunya dengan donasi dan doa. Nah,
Mungkin untuk yang terakhir pesan buat teman-teman semua sebagai pejuang ya, pejuang Palestina. Kalau mungkin kalau di Aspal kita sering mengistilahkan namanya peacemaker, jadi pembuat perdamaian, gitu. Peacemaker ya. Peacemaker, pejuang peacemaker. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang, ingat bahwasanya Allah itu tidak akan bertanya kepada orang-orang Palestina siapa yang membantu kalian. Nah, tapi Allah akan menanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalian ketika Palestina dijajah, kalian ketika Palestina ditindas, kalian ketika Palestina sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kalian ngapain? Jangan sampai Allah mempertanyakan kita ketika kita dihadapi, karena orang kalau di hari akhir itu ditanya sama Allah atau berdebat sama Allah, itu besar kemungkinan dia pasti akan dapat kecelakaan. Nah, jangan sampai ketika kita dipertanggungjawabkan oleh Allah, kamu ngapain aja? Loh, kok ngapa-ngapain? Udah dikasih umur, udah dikasih kesehatan, udah dikasih harta, udah dikasih kelapangan, ada saudaranya yang membutuhkan nih, butuh bantuan, pertolongan, kok diem aja? Tolong Nah, gitu ya. jangan sampai kita masuk orang-orang yang zolim gitu. Mungkin itu sedikit pesan-pesan untuk teman-teman sekalian. Semoga kita bisa tetap semangat Amin, dalam amin. di Palestina. Amin. Gitu sih. Mantap nih, mantap banget pokoknya, ya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih Mas Akbar buat ilmunya, buat sharing-sharingnya, Siap. dan semangat juga buat Mas Akbar dan teman-teman di Aspal tadi ya, buat Siap. selalu jangan pernah diem buat ini melihat kedoliman gitu ya. Betul. Kita harus terus untuk berjuang Firman di Palestina. Oke, next time kita bahas topik-topik yang lain. Oke, Ya. siap. Oke, Insya Allah. asing seru nih soalnya. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita insya Allah lanjut di next pembahasan barangkali sama Mas Akbar atau yang lain. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semangat juga buat teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, siap, mantap, semangat. Oke, gitu, Pak.